قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsir Sa'di rahimahullahu taala untuk bahagian yang berikutnya dari surat Al-Qamar, dari ayat yang ke-18 sampai ayat 22. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat 'adun فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Hasbuk, barakallahu fiik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di ayat-ayat yang tadi kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang Quraisy Mekah tentang cerita umat yang lain setelah umat Nabi Nuh alaihi salam yang dibinasakan oleh Allah karena pengingkaran mereka terhadap utusan Allah, kekufuran mereka, penentangan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala binasakan. Setelah itu datang umat yang lain, yaitu kaum Ad. Yaitu kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Adun." Kadzabat telah mendustakan, ya, Ad, kaum Ad, nanti akan dijelaskan siapa mereka. Fakaifa, maka bagaimana, kana adalah, azabi, azabku, wa nudhuri, dan peringatanku, wa nudhuri, dan peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjadikan kaum Ad ini sebagai pelajaran untuk orang-orang setelah mereka, terutama untuk orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang kafir yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah umat Nabi Nuh telah mendustakan juga kaum Ad. Kaum Ad ini keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Hud keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka orang Arab. Mereka bangsa Arab. Kaum Ad ini tinggal di negeri Yaman, di negeri Arab, di Jazirah Arab. Dan mereka yang dikenal dengan Al-Arabul Aribah, orang Arab yang punah karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendustakan, dan bagaimana azabku dan peringatanku menurut kalian, ya, wahai orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna,
sesungguhnya kami arsalna mengirimkan, ya, telah mengirimkan alaihim atas mereka kaum Ad, ya, rihan angin, sarsaran yang sangat kencang, yang mengeluarkan desiran atau bunyi yang keras, ya. Dinamakan angin ini angin sarsar karena dia di samping kencang hembusannya, tiupannya, dan dia juga mengeluarkan suara, ya, maka dinamakan sarsar, mengeluarkan suara keras. Kita tahu bagaimana kalau angin kencang suaranya luar biasa, ya. Kemudian rihan sarsaran ini juga angin kencang yang dingin, angin kencang yang dingin. Fi yaumin, fi pada yaumin hari, nahsin yang di sini artinya naas atau sial, yaum dhiqin, yaum syadid, hari yang keras, hari bencana, mustamir yang harinya berlanjut, harinya berlanjut. Sebagian para ulama mengaitkan ayat ini dengan ayat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang azab ini yang berlanjut sampai 7 hari 8 malam. 7 ayyam wa 8 7 malam dan 8 hari. 7 layalin wa 8 ayyam. Azabnya, siksaan angin ini berlanjut sampai 7 malam 8 hari lamanya untuk memusnahkan semuanya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Kemudian tanzi'un nas, ayat ke-20, ya. Tanzi'un nasa, tanzi' mencabut, an-nasa manusia-manusia, yaitu kaum Ad, ka'annahum seakan-akan mereka, a'jazu batang-batang nakhlin kurma, munqair yang terpotong atau tercabut, ya, yang tumbang. Jadi dicabut ke akar-akarnya kemudian ditumbang. Angin kencang kan demikian, menumbangkan pohon yang tercabut akar-akarnya. Ini seringkali kita melihatnya bila mana angin kencang dan menumbangkan pohon, bukan hanya sekedar mematahkan dahan-dahan, tetapi juga mencabut batang pohon tersebut yang tumbang. Nah, inilah keadaan kaum Ad yang diterpa oleh angin kencang yang dingin, dan mereka dimusnahkan oleh Allah bagaikan, ya, batang pohon kurma yang tercabut. Karena mereka kena ujian yang Allah, hukuman yang Allah turunkan kepada mereka bertubi-tubi. Mulai dari kekeringan, ya, kekeringan beberapa tahun, kemudian mereka meminta atau mengharapkan turunnya hujan, mengharapkan turunnya hujan, dan memang Allah kirimkan sebelum bencana ini kepada mereka awan hitam. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka menganggap awan itu awan hujan karena memang itu yang mereka harapkan. Mereka bergembira, bersukacita dengan awan-awan hitam yang datang, ternyata itu azab yang diturunkan oleh Allah. Hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha adzabun syadid. Azab yang di dalamnya terdapat angin yang di dalamnya terdapat azab dan hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka ketika datang angin itu yang berhari-hari, mereka siapkan galian-galian untuk
bersembunyi di dalam galian tersebut. Jadi mereka dicabut dari dalam tempat persembunyiannya oleh Allah. Makanya diumpamakan dengan angin itu bagaikan batang-batang kurma yang tumbang berikut akar-akarnya. Mereka dicabut oleh Allah. Tanzi'un nas, angin itu mencabut manusia yang bersembunyi di dalam lubang-lubang. Ya. Di dalam lubang-lubang agar terhindar dari angin kencang. Angin itu yang menjemput mereka ke dalam lubang tersebut dan mengambil mereka, kemudian menerbangkan, sebagaimana jelas oleh sebagian ahli tafsir, kemudian memotong leher dari badan. Ya. Mereka bergelimpangan tanpa kepala. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir. Inilah hukuman yang Allah timpakan kepada kaum 'Ad. Kemudian fakaifa kana adzabi wa nudhur? Maka bagaimana azab dan peringatanku? Ini ungkapan yang ditujukan oleh Allah kepada orang Quraisy. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk dipelajari, untuk dimengerti. Fahal, maka apakah atau adakah min dari muddakir, orang yang mengambil pelajaran, orang yang memikirkan. Inilah potongan ayat yang berkenaan dengan kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad datang setelah Nabi Nuh alaihissalam, beberapa lama setelah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari kaum Nabi Nuh. Bersama Nabi Nuh di dalam kapal, kemudian berkembang biak. Dalam sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa mereka ini mungkin hanya beberapa generasi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Karena nasab mereka berjumpa dengan Nabi Nuh pada kakek yang keempat. Tidak terlalu lama. Dan dilihat bagaimana penyimpangan begitu cepatnya dari jalan yang benar kepada kesesatan, kepada penyimpangan. Dan kaum 'Ad ini nanti akan disampaikan oleh Syekh Sa'di adalah memiliki banyak kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa mereka memiliki postur tubuh yang tinggi besar, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini diantara yang mereka bangga-banggakan. Yang mereka sombongkan adalah postur tubuh yang tinggi besar, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian pencapaian pembangunan di negeri mereka, di Al-Ahqaf, ya, bahkan mereka dinamakan dengan orang-orang penghuni Ahqaf. Ahqaf ini gunung-gunung pasir. Jadi mereka membangun bangunan-bangunan di puncak-puncak gunung. Ya. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun, kata Nabi Hud kepada mereka. Mereka menjadikan puncak-puncak gunung sebagai tempat atau membangun istana-istana. Ini juga yang mereka sombongkan. Kemudian kemajuan dari sisi tanaman, dari buah-buahan, ya. Wa amdadnahum bimalin wa banin. Ya. Dengan harta dan keturunan, wa jannati wa uyun. Dan kebun-kebun dan mata air. Ini juga kemajuan yang mereka dapatkan. Dan ini semua yang membuat mereka pongah, mereka sombong, angkuh, dan bahkan meremehkan, merendahkan Nabi Hud alaihissalam. Bahkan mencelanya, mencacinya, menuduhnya gila, dan menentangnya dengan penentangan yang keras. Karena kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka juga umat yang bengis. Karena mereka kuat, ya, mereka kuat dan tidak ada tandingannya di masa itu, kaum 'Ad ini, maka mereka merasa berada di atas.
dan makan mereka benar-benar semena-mena dengan kekuatan mereka. Jadi, sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa 70 orang dari mereka yang memiliki kekuatan yang luar biasa, ketika mulai angin kencang itu menerpa mereka, mereka ditugaskan untuk menggali galian-galian yang dalam untuk tempat persembunyian dan juga untuk membentengi negeri mereka. Ya. Dan berhasil, tetapi hukuman Allah, azab Allah menimpa mereka semua. Dan tidak ada yang tersisa. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan kecuali tentunya Nabi Hud alaihissalam. Nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Ada satu pelajaran penting yang kita ambil dari dua kisah ini. Bahwa umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada kaum mereka sendiri. Kepada kaum masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila 'adin akhahum Huda." Dan kepada kaum Ad, saudara mereka itu yang sebangsa, sebani dengan mereka, satu kaum, yaitu Nabi Hud, diutus oleh Allah kepada mereka. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Thamud diutus Nabi Saleh. Jadi nabi-nabi atau rasul-rasul yang dahulu diutus kepada kaum mereka sendiri. Sementara Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi penutup, tidak ada lagi Nabi setelahnya, diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Wahai manusia. Ya. Inni rasulullah, qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Dan Allah juga mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Kafatan lin-nasi basyira wa nadhira, kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Nabi kita Muhammad SAW menegaskan dalam hadis, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Diberi kepadaku 5 perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi sebelumku. Kepada seorang Nabi pun sebelumku. Salah satunya adalah bu'istu ilan nasi kaffah wa lam yub'athu illa ila qaumihim khassah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Saya diutus kepada semua manusia, sementara nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaum mereka sendiri, khusus. Seperti kaum Ad diutus kepada mereka seorang yang sebangsa dengan mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Jadi itu pendustaan mereka kepada Nabi Hud, dan itu juga hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Ya, mereka, kekuatan mereka tidak ada gunanya, kecanggihan, kemajuan yang mereka capai juga tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka. Semuanya bergelimpangan. Diterbangkan oleh angin, kemudian dijatuhkan ke bumi kembali, lalu kepala mereka terpisah dengan jasad mereka. Ini di antara bentuk perumpamaan antara siksaan itu dengan batang kurma tadi. Tunggul batang kurma yang bagian atasnya terpotong. Ini di antara persamaan yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, bahwa mereka dicabut oleh angin, kemudian mereka mati bergelimpangan seperti batang-batang kurma yang terpisah antara bagian atasnya dengan batangnya. Atau yang kedua itu yang tadi kita jelaskan, tercabut sampai ke akar-akarnya. Kenapa tercabut sampai ke akar-akar? Itu tadi karena mereka yang diambil oleh angin itu dari tempat mereka bersembunyi, kemudian dicampakkan, diterbangkan setinggi-tingginya, kemudian dihempaskan ke bawah. Dihempaskan ke bawah. Kemudian yang kedua tadi adalah terpisah antara kepala mereka dengan badan mereka, semuanya mati bergelimpangan tanpa kepala, seperti batang-batang pohon yang terpisah antara dahan dengan batang. Ini dua penjelasan para ulama tafsir tentang persamaan yang Allah ceritakan antara batang kurma tadi dengan
bergelimpangnya mereka ketika dihukum dan disiksa, diturunkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca uraian dari Syekh Sa'di untuk ayat-ayat yang tadi kita terjemahkan, kemudian kita jelaskan beberapa ulasannya. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala untuk ayat yang ke-18 tadi, kadzabat Adun fa kaifa kana adzabi wa nuzur. Telah berdustakan kaum Ad dan bagaimana azab dan hukumanku terhadap mereka. Wa Adun, kata Syekh Sa'di, dan Ad hiyal qabilatul ma'rufatu bil Yaman, adalah sebuah kabilah yang terkenal yang tinggal di Yaman. Yang tinggal di Yaman. Arsalallahu ilaihim Hudan alaihi salam. Allah mengutus kepada mereka Nabi Hud. Ya, Nabi Hud, yaitu keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ya, yad'uuhum ila tauhidillah wa ibadatihi, yang mengajak, menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah dan mengibadati Allah. Fakadzabuh, lalu mereka mendustakannya. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamir. Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada mereka angin yang kencang, angin dingin yang kencang pada hari yang naas, yang terus berlanjut, ya, yang terus menerus. Kata Syekh Sa'di, fa arsalallahu alaihim, maka Allah mengirimkan kepada mereka rihan sarsaran. Rihan sarsaran artinya syadidatan jiddan. Sarsar itu artinya syadidatan jiddan, yang sangat kencang. Yang sangat kencang. Fi yaumi nahsin, pada hari nahsin di sini artinya ai syadidil azabi wasyaqa'i alaihim, yang sangat, ya, menyiksa dan menyengsarakan mereka. Hari yang sangat sengsara, yang sangat sempit, yang sangat naas bagi mereka. Mustamir dalam bahasa Arabnya berlanjut, terus menerus. Alaihim, atas mereka, sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman, 7 malam 8 hari. Angin tersebut menerjang mereka dan sebagai husuman, siksaan, hukuman, penyengsaraan untuk mereka. Ya. Lalu tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Tanzi'un nas min syiddatiha, dari atau disebabkan kencangnya angin tadi, maka ia mencabut manusia, fatarfa'uhum ila jawwis sama, lalu angin tersebut menerbangkan mereka yang bersembunyi di dalam. Kalau yang ada di permukaan bumi, ya, itu mungkin tidak terlalu menakutkan. Ya. Kalau yang diterpa oleh angin itu yang ada saja di permukaan bumi, seperti itu kenyataannya, ini tentu biasa. Tetapi yang sekarang ini mencabut, jadi mencabut manusia-manusia yang bersembunyi di dalam lubang, kemudian diterbangkan setinggi-tingginya, fi jawwis sama. Ya. Thumma tadfa'uhum bil ardi, kemudian dicampakkan ke muka bumi atau dihempaskan ke permukaan bumi, fatuhlikahum, lalu angin itu membinasakan mereka. Fayusbihun, maka menjadilah mereka ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir, seakan-akan mereka batang-batang kurma yang terpotong-potong atau tercabut-cabut. Ai, maksudnya kata beliau, ka'anna jusathahum ba'da halakihim, seakan-akan jasad-jasad mereka, ya, bangkai-bangkai mereka setelah dibinasakan, mithlu
juzu'in nakhli al-khawi alladhi asabathu ar-rih fasaqata 'alal ardi. Seperti batang-batang kurma yang tumbang, ya, yang diterpa oleh angin kencang kemudian tumbang menerpa bumi. Bergelimpangannya seperti itu. Tumbang, dan tentu kalau tumbang semuanya bahkan itu tidak satu arah. Yang satu menimpa yang lain, yang satu lagi pokoknya tidak tersusun rapi. Seperti itulah bergelimpangannya manusia-manusia atau kaum Ad ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama ahwanal khalqi 'ala Allah idza asau amrahu. Ini pernyataan dari Syekh Sa'di, betapa hinanya manusia di mata Allah apabila mereka mendurhakai atau bermaksiat atau menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Fama ahwanal khalqi 'ala Allah. Betapa lemahnya, betapa rendahnya, betapa hinanya makhluk atau manusia ini bila mana mereka berbuat maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua. Satu kaum habis semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jumlahnya tidak dijelaskan dalam tafsirnya. Berapa jumlah mereka kaum Ad ini? Bayangkan setelah kaum Nabi Nuh selamat, kemudian beberapa generasi setelah itu berkembang biak dan terus banyak, tentu jumlahnya cukup besar dan semuanya habis yang berusaha menyelamatkan diri, padahal mereka sebelumnya menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri, angkuh dan merasa orang yang terkuat di muka bumi dengan pencapaian, dengan postur tubuh yang mereka miliki. Mereka merasa tidak akan ada yang mampu membinasakan mereka. Ketika mulai angin kencang itu, mereka juga tidak habis usaha untuk menyelamatkan diri. Mereka gali lubang, ya, menggunakan tenaga besar mereka. Ternyata ketika mereka merasa aman di dalam lubang tersebut dari terpaan angin kencang tersebut, angin itu yang dimasukkan oleh Allah ke dalam lubang-lubang tersebut dan menerbangkan mereka semua tanpa tersisa. Kemudian setelah setinggi-tingginya, kemudian dijatuhkan ke bumi. Ya, dijatuhkan ke bumi dan semuanya mati, ya, bergelimpangan, dan itulah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fama ahwanal khalqi 'ala Allah idza asau amrahu. Ambil ini. Betapa hinanya, betapa lemahnya, tidak berdayanya manusia terhadap Allah ketika mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan pandemi COVID-19 ini sebagai pelajaran bagi kita, orang-orang yang beriman, kaum muslimin, betapa tidak berdayanya manusia kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maunya manusia kan 1 bulan 2 bulan selesai, ya, perkara ini selesai, ya, usaha untuk menghentikan penebarannya sudah luar biasa maksimal, tetapi sampai hari ini bencana itu tetap ada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya, karena ini merupakan tanda kemahakuasaan Allah dan menunjukkan betapa lemahnya manusia, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdaya, sama sekali tidak berdaya. Tidak tersisa bangsa-bangsa yang sudah merasa bangga dengan pencapaian mereka juga diterpa oleh bencana ini, dan mereka juga masih merasakan akibatnya, ya. Dan ini dibandingkan dengan angin 7 malam 8 hari itu tidak ada apa-apanya, ya. Bukan 1 hari, tetapi 1 pekan angin itu menghabiskan semuanya. Jangankan yang dijelaskan dalam ayat yang lain bahwa mereka ini yang dibinasakan oleh Allah, sementara, ya,
yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak tumbang tetap ada. Ya. Yang bergelimpangan adalah manusia-manusianya. Yang ditimpa oleh bencana manusia-manusianya. Ada bangunan-bangunan rumah yang masih utuh. Ya. Karena yang dituju oleh Allah manusianya, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana Covid ini kan yang menyerang manusia. Yang diserangnya manusia. Padahal yang berhubungan atau padahal yang hidup banyak makhluk-makhluk yang lain dari hewan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hanya untuk manusianya. Dan ini pelajaran penting bagi kita untuk menyadari diri bahwa kita hamba, kita manusia, ciptaan Allah, diatur oleh Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemudahan yang Allah berikan, tanpa nikmat yang Allah turunkan untuk manusia. Ya. Ma'asyiral muslimin, kemudian Allah kembali mengulanginya. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Nah, menurut kalian bagaimana? Maksudnya orang Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW, yang mendustainya. Menurut kalian bagaimana adab saya? Kaum Nabi Nuh saya sudah ceritakan. Kaum Ad juga sampai beritanya kepada kalian. Bagaimana hukuman saya? Beranikah kalian menentangnya? Sudah seberapa kuatkah kalian dibandingkan dengan kaum Ad? Ya. Sudah berapa kuatkah kalian dibandingkan dengan kaum Ad? Fakaifa kana adzabi wa nuzur? Kana wallahi, kata Syekh Sa'di, al-adzabul alim. Adalah demi Allah, hukuman Allah atau azab Allah sangat pedih. Wan nadharatul lati ma abqat li ahadin alaihi hujjah. Peringatan yang tidak meninggalkan alasan uzur apapun. Karena Allah sudah memberikan peringatan-peringatan. Kepada orang Quraisy Allah sudah berikan peringatan-peringatan. Kepada kaum Ad yang Allah ceritakan kepada mereka juga Allah sudah berikan peringatan-peringatan. Nabi yang diutus kepada mereka peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka untuk bertaubat, untuk meninggalkan dosa dan maksiat, untuk meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu mereka tentang, padahal peringatan Allah sudah sempurna. Tidak ada kurang sedikit pun. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan Al-Qur'an sebagai peringatan untuk umat akhir zaman. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Al-Qur'an ini sebagai peringatan. Ya. Liunzirakum bihi wa man balagh. Kata Allah, kata Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Dengan Al-Quran saya berikan kalian peringatan. Jadi Al-Quran ini peringatan Allah. Cuma kekurangan kaum muslimin sekarang ini tidak mau memahami peringatan tersebut. Al-Quran sampai kepada kaum muslimin. Ya, ada di rumah kaum muslimin, tetapi tidak lagi dipelajari, tidak lagi dibaca, tidak dipelajari dan ditelaah, apalagi untuk diamalkan. Al-Quran ke kanan, mereka ke kiri. Padahal mereka memegang Al-Quran. Padahal mereka membaca dan bahkan menghafal Al-Quran. Tetapi perbuatan mereka justru bertentangan dengan peringatan-peringatan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu peringatan Allah. Dan peringatan ini dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Karena dia peringatan, maka dimudahkan untuk dimengerti, dipahami, ditadabburi. Kata Syekh di sini, karrara ta'ala dzalika, Allah ulang-ulangi ungkapan ini, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, rahmatan bi ibadihi, sebagai untuk merahmati hamba-hambanya, wa inayatan bihim, dan untuk memperhatikan mereka, haitsu da'ahum ila ma yuslihu dunyahum wa ukhrahum, di mana Allah mengajak mereka untuk memperbaiki dunia dan akhirat mereka dengan Al-Quran. Jadi bagaimana kita bisa hidup baik di dunia, dan bagaimana pula kita nanti hidup baik di akhirat dengan Al-Quran, dengan kitabullah, karena dia peringatan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang Allah sampaikan kepada kita. Dan
Yang tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran kepada kita adalah untuk mempelajari Al-Quran. Wa anzalna kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepadamu diberkahi, mubarak, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Ya, seruan-seruan Allah, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Allah, sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran. Tinggal kita mempelajarinya atau tidak. Dan salah satu usaha kita mempelajari ini, mempelajari tafsir Al-Quran. Dan cara yang juga harus kita tanamkan selalu ketika kita baca Al-Quran dan mempelajarinya, bahwa semua yang disampaikan Al-Quran, jadikan bahwa penyampaian itu untuk kita. Sekarang Al-Quran bercerita tentang kaum Ad. Ini bukan cerita dongeng, hanya sekedar untuk menghibur kita. Tidak. Ini adalah pelajaran yang ditujukan kepada kita, sebagaimana Allah tujukan kepada orang Quraisy yang diutus Nabi Muhammad ketika itu kepada mereka. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Bagaimana azab Allah ketika peringatan, ancaman, anjuran dan penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Allah kepada manusia sudah sempurna, tetapi manusia tetap mengingkari dan tetap menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah akan turunkan hukuman. Allah akan timpakan hukuman. Ya. Insyaallah setelah setelah azan kita lanjutkan, wallahu a'lam.
Bayangkan bagaimana beratnya Nabi Hud alaihi salam berdakwah kepada mereka. Dengan kesombongan tadi, karena memiliki kelebihan-kelebihan, dan mereka menyembah berhala, diutus Nabi Hud untuk mendakwahi mereka. Berat dan luar biasa besarnya cobaan yang akan dihadapi oleh Nabi Hud alaihissalam. Dan ternyata benar, Nabi Hud dihina, dicaci maki, ditentang dengan keras, dituduh gila, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam sebelumnya juga dituduh gila. Dan tentang mereka ini diceritakan oleh Allah dalam banyak surat di dalam Al-Quran. Bahkan salah satu surat dinamakan dengan nama Nabi mereka, Nabi Hud, surat Hud. Kemudian juga salah satu surat juga dinamakan dengan tempat di mana mereka tinggal, Al-Ahqaf. Ya. Al-Ahqaf ini tempat tinggal mereka, yaitu gunung-gunung yang di atasnya dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, megah. Orang kalau sudah berada di tempat yang tinggi dengan bangunan yang megah, melihat ke bawah tentu, apalagi yang di bawah bangunannya rendah-rendah dan kualitasnya juga tidak seperti yang mereka miliki, tentu memunculkan kesombongan. Ya, akan selalu merasa tinggi. Dan makanya di dalam tuntunan safar, Nabi SAW melatih ketika kita mendaki, kita disunnahkan untuk bertakbir, untuk menyatakan kemahabesaran Allah sehingga kita merasa tetap lemah, hina. Ya, merasa tetap lemah, hina, dan tidak berpunya, tidak berdaya, karena saat kita naik ke tempat yang tinggi, yang kita yakini Allah yang maha besar, yang kita ikrarkan kemahabesaran Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sebaliknya ketika kita turun, biasanya dalam kondisi itu kita mungkin akan memunculkan kehinaan, kerendahan diri, maka kita bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan oleh Nabi untuk bertasbih ketika ada turunan. Dan kembali kita kepada kaum Ad, adalah umat atau manusia atau kaum yang kedua yang mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah di sehancur-hancurnya dengan cara yang berbeda dengan umat Nabi Nuh alaihissalam. Berbeda dengan umat Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh adalah dengan banjir, sementara mereka dengan angin kencang, yang sebelumnya juga suara. Ya. Karena hukuman atau siksaan yang ditimpakan oleh Allah untuk mereka kaum Ad, karena tabiat mereka, kesombongan mereka melebihi umat Nabi Nuh, maka siksaannya bertubi-tubi, mulai dari yang dijelaskan oleh ulama adalah suara yang mengguntur, yang memekakkan telinga, kemudian juga kemarau yang panjang, kekeringan 3 tahun lamanya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir, 3 tahun lamanya mereka tidak turun hujan, padahal mereka negeri yang subur, mata air yang banyak, kebun-kebun yang subur, ya. Tetapi karena kekeringan dan kemarau yang panjang sehingga mereka hancur sehancur-hancurnya. Dalam suasana yang demikian, Allah Subhanahu wa taala terpakan kepada mereka, kirimkan kepada mereka angin yang kencang, angin kencang yang tadi diceritakan oleh Allah dalam ayat-ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan ini diceritakan oleh Allah kepada Quraisy Mekah, karena pangkal surah ini kan tentang mereka. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, ini tentang mereka. Terbelahnya bulan di zaman itu, di zaman Nabi SAW, ya. Wa iyyarau ayatan yu'ridu
wa yaqulu sihrun mustamir. Setiap kali ada tanda-tanda kemahabesaran Allah, tanda kebenaran Rasulullah SAW, utusan Allah, mereka tetap berpaling dan mengatakan ini sihir yang terus berkelanjutan. Itulah penentangan mereka. Lalu Allah ceritakan umat-umat yang sudah dibinasakan oleh Allah disebabkan oleh perbuatan yang sama. Mendustakan Nabi, menentang Nabi, menghina Nabi, melecehkan Nabi. Ya. Kufur, sebabnya sama. Dan ini pelajaran dan peringatan untuk mereka. Dan sebagaimana pelajaran dan peringatan untuk mereka, umat atau orang Quraisy yang diutus Nabi kepada mereka, dan itu juga pelajaran untuk kita karena yang diturunkan kepada Nabi itu sampai hari ini masih ada, Al-Quran, dan sampai hari kiamat. Dia nanti akan hilang di muka bumi ini karena Allah yang mengangkatnya. Ya. Allah yang mengangkat Al-Quran. Allah yang mengangkat Al-Quran, sehingga mulai pengangkatan itu ketika tidak ada lagi orang yang mampu memahaminya, yang tersisa hanya tulisannya saja. Nah, kita khawatir ya, ketika Al-Quran ada tetapi orang hanya sekedar membaca, dan bahkan membacanya dianggap itulah amalan, padahal membacanya itu hanya sarana. Mengamal Al-Quran itu mengamalkan kandungannya, mengamalkan perintah dan larangan di dalamnya. Bagaimana kita tahu ada perintah dan ada larangan? Tentu dipelajari. Dan ayat yang tadi kita bacakan sebelum azan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ditadabbur agar kita bisa mengambil pelajaran. Dan orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran atau dengan Al-Quran, itulah yang dikenal dengan ulul albab. Dan inilah usaha kita untuk mengerti, memahami ya, apa yang Allah inginkan dari kita melalui Al-Quran. Karena kalau tanpa kita mempelajarinya, kita tidak akan paham. Makanya Al-Quran itu sebagai wahyu Allah yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terjaga tulisannya sehingga tidak berubah. Sudah sekian abad, 14 abad perjalanan Al-Quran, umur Al-Quran setelah diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, tidak satu harakat pun berubah. Tidak bisa dirubah karena Allah yang menjaganya. Walau ada usaha-usaha untuk merubah-rubahnya, sudah ada usaha-usaha untuk memasukkan campuran-campuran terhadap Al-Quran. Ya, tetapi Allah tetap menjaganya. Bagaimana Allah menjaganya? Menjaganya dengan hamba-hambanya, dengan orang-orang yang menguasai Al-Quran. Al-Quran itu terjaga di dalam dada kaum muslimin sebelum terjaga di dalam tulisan mushaf Al-Quran. Walau tanpa ada satu eksemplar pun mushaf Al-Quran di muka bumi ini, Al-Quran tetap akan dijaga oleh Allah. Karena Al-Quran ini awal-awalnya kan belum ditulis, tapi sudah dijaga oleh para sahabat dengan hafalan mereka. Nah, kemudian barulah ditulis ketika dikhawatirkan orang-orang yang hafal itu meninggal dunia dalam peperangan-peperangan, akhirnya dibukukan. Usulan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dan dibukakan pintu hati Abu Bakar As-Siddiq untuk menerimanya, dan akhirnya ditulislah, dikumpulkan Al-Quran. Nah, kemudian dijaga sampai hari ini tulisannya setelah Allah menjaga di dada kaum muslimin yang tetap masih menghafal Al-Quran. Dan bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin dengan usia yang berbeda-beda, dari yang kecil sampai yang tua menghafal Al-Quran. Bukan orang-orang tua saja, tapi orang-orang yang anak-anak yang masih kecil sudah menghafal Al-Quran, dan mereka menikmati menghafalnya. Bahkan belum bisa tulis baca, mereka sudah ada yang menghafal Al-Quran. Bahkan orang-orang tua yang sama sekali tidak bisa tulis baca bahasa Arab, mereka sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Dan bahkan sudah ada yang menghafal 1-2 juz Al-Quran walau tanpa bisa membacanya. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kitabullah, dan dia adalah peringatan. Makanya kita terus harus mempelajarinya, menelaah dan mentadaburinya, dan tentu diiringi dengan doa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memahamkan kita Al-Quran. Memahamkan.
sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Ya, amantu billah ala muradillah, kata para ulama. Saya beriman dengan Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, bukan sesuai dengan selera kita. Bukan sesuai dengan selera kita, apalagi bermunculannya ya penyimpangan dalam beragama. Ya, dalam beragama banyak penyimpangan, dalam akidah banyak penyimpangan, dalam ibadah banyak penyimpangan, dalam muamalah banyak penyimpangan. Nah, tentu kembali kepada kitabullah, berpegang kepadanya. Inilah kewajiban kaum muslimin dewasa ini dan sampai akhir zaman. Karena inilah solusi satu-satunya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah perintahkan untuk berpegang seluruhnya kaum muslimin, orang-orang yang beriman dengan kitabullah, dan jangan berpecah-pecah pada Al-Qur'an, atau jangan memisahkan dari Al-Qur'an. Dan jangan berpecah-pecah pada Al-Qur'an itu dengan menggunakan penafsiran-penafsiran yang lain. Penafsiran yang paling sempurna untuk Al-Quran adalah penafsiran Al-Quran sendiri. Kemudian penafsiran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Inilah solusi untuk umat ini agar jaya, agar kembali kepada kejayaannya, kesuksesannya, pencapaiannya seperti di zaman di mana Al-Quran tegak bersama kaum muslimin, hidup bersama kaum muslimin dalam perilaku mereka sehari-hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah uraian Syekh Sa'di dan tambahan-tambahan dari kita tadi untuk ayat yang ke-18 sampai 22, dan ayat yang ke-23 ini kaum yang hampir sezaman dengan kaum Ad tadi, yang jalur sanadnya, nasabnya sama dengan Nabi Hud. Nabi Saleh dengan Nabi Hud ke Nabi Nuh sama tingkatan kakek-kakeknya. Jadi mereka satu zaman, cuma daerahnya berbeda. Ya, berbeda. Yang kaum Tsamud ini yang akan kita pelajari itu di Hijr, yaitu tidak jauh dari Madinah, yang sekarang dikenal dengan Madain Saleh. Ya, nanti akan kita pelajari tentang mereka, dan pelajaran kita malam hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.